orang-orang kayak LVMH. Yang kelima ada F&B. Nah, 5 industri ini kan time tested ya, udah terbukti nih. Kalau gua nggak salah ini terakhir list yang gua bayangin tadi itu 2023 atau 2024 gua lupa. Cuman yang gue ingat 5 itu, bahkan gua masih ingat gitu listnya itu. Karena orang kaya dibuat dari situ gitu, dan dari dulu paling banyak selalu di finance and investment. Makanya Rothschild, keluarga banking dynasty itu bilang ke anak-anaknya bahwa tidak ada bisnis yang worth doing selain bisnis uang, ya. Bisnis paling menarik di dunia adalah bisnisnya uang, yaitu finance dan investment. Paling banyak kaya mereka karena kenapa? Isinya hedge fund, private equity, venture capitalist itu semua di industri finance. Kalau gue selalu lihat nih dari industri ini masa depannya apa? Finance and investment masa depannya apa? Ya pasti kripto. Teknologi masa depannya apa? AI gitu kan. Manufacturing apa? Masa depannya humanoid robot. Paham nggak? Di mapping nih dari industri yang bikin banyak orang kaya, kita nggak bisa ikutin mereka. Lu harus cari depannya itu apa. Udah gue bilang. Berarti kan nomor 1 kripto, nomor 2 AI, nomor 3 humanoid robot. Ini gue bocorin di sini. Cara mikir gue karena gue udah 10 tahun mikir gini. Ya, gue make money itu dengan betting masa depan. Kalau masa depan yang gue prediksi salah, duit gue kurang. Jadi selama 10 tahun ya gue bekerja, kerjaan gue tuh cuma prediksi masa depan. Tadi lu gabungin step-step yang gue udah ajarin. Yang pertama itu hilangin tuh shiny object syndrome. Kalau punya kayak pistol jangan main ditembak ya. Sabar dulu, tarik POV ketiga. Kedua, punya tujuan yang jelas. Mau di industri apa? Tujuannya jelas. Gue udah kasih bocoran ya industri apa aja. Jangan lu ntar dropshipping lagi terus lu nggak punya duit terus lu bingung kok gue nggak punya duit karena nggak ada di situ tadi. Nggak ada orang billionaire dari dropshipping tuh nggak ada ya. Nol jawabannya. Tapi yang dari finance and investment berapa? Ratusan, banyak. Nah, ketika lu udah punya tujuan, ya lu udah nggak shiny object, lu bisa narik ke belakang. Yang ketiga dan terakhir untuk bisa fokus adalah hilangin distraksi lu. Ketika lu udah punya tujuan yang jelas, itu nggak apa-apa untuk pakai kacamata kuda. Ya jadi lu jangan lihat rumput tetangga fashion ini kayaknya bagus, soalnya kayaknya lebih besar bisnis. Enggak, kalau lu tekunin tadi yang gue bilang tadi, lu fokus aja di situ ya lu pasti jadi orang gitu. Problemnya adalah lu baru 2 tahun lu nyerah ke yang lain, baru 3 tahun lu nyerah ke yang lain. Gue 10 tahun di sini ya. Nggak usah terlalu dengerin banyak orang, lihat orang yang lu tuh pengen jadi siapa di hidup lu. Lu lihat hidup dia, oh ya ini hidup yang gue mau, ya udah dengerin satu orang, jangan dengerin temen lu. Ketika lu udah by data nih cari, oh kayak finance and investment. Tapi ketika lu mau belajar finance, temen lu bilang, ah lu ngapain sih begitu, lu ngapain ini, kenapa nggak bikin ini aja, kenapa nggak tambang aja, ah, ya nggak usah dengerin gitu. Karena ini kan data, fakta dan angka yang tadi gue bilang. Billionaire paling banyak di mana? Oke, cari industrinya, fokus di sana. Karena gue selalu bilang kan, lu kalau mau cari sehat, lu mau cari apa hubungan yang baik, lu mau cari gimana cara ngurus keluarga, lu jangan cari gue. Tapi kalau lu mau cari gimana cara cari uang, gue bisa kasih tahu lu gimana cara cari uang. Dan di sini tuh bukan masalah happy, ya. Gue nggak ngajarin kalian industri mana yang bikin saya happy, itu lu nggak bakal jadi kaya. Gue pun sampai sekarang itu banyak banget kesempatan. Oh, ada tambang nikel di sini, tambang batu bara sini, tambang kita mau ngambil pasir silika di sini, mau ikut enggak? Gue paham circle of competence gue. Ya ini gue pinjam lagi dari kakek Buffett. Gue nggak perlu pukul semua bola yang dilempar ke gue. Gue pukul satu home run selesai. Bitcoin gue 18.600, gue pukul home run sekarang kan 100.000. Orang bilang gue gila waktu itu. Tapi kan gue bikin duit dengan